Halo YouTube, dimanapun kalian berada, terima kasih sudah mengklik video ini. Kali ini saya akan menceritakan alur film dari film Tadab yang merupakan remake dari film RX100 yang rilis tahun 2018. Perlu diketahui bahwa sebenarnya film Tadab ini diangkat dari kisah asli yang terjadi di India. Baik, tanpa kakean Ita itu, di awal film kalian akan diperlihatkan dengan adegan perkelahian antara Gutli dengan pemeran utama di film ini, yaitu Isana. Gutli yang berakhir di rumah sakit didatangi oleh bosnya, yaitu Pak Damodar. Ia menyuruh Gutli untuk tutup mulut, tatkala ada polisi yang bertanya tentang kronologi kekerasan yang terjadi kepadanya. Sedangkan Isana telah berada di kantor polisi dan bersiteru dengan pihak kepolisian yaitu Pak Negi, yang hampir membuat keduanya gelut. Namun, keberadaan Dedi yang merupakan ayah angkat dari Isana, menjemput dan membawa pulang Isana, karena Pak Negi tidak dapat menunjukkan surat penangkapannya. डैडी तू भी याद रखना अगली बार ट्रेलर नहीं पूरी पिक्चर दिखाऊंगा ठीक है। Atas kejadian itu, Dedi menyuruh Isana untuk meninggalkan kota tersebut, agar tidak membuat kekacauan lagi. Namun, Isana enggan untuk pergi, karena ia masih dendam kepada Pak Damodar. Setelah menghajar Gutli tempo hari, Isana juga menghajar orang-orang yang bekerja di bawah kekuasaan Pak Damodar. Bahkan, Isana berani membakar gudang gandum milik Pak Damodar. Sebenarnya rencana ini telah diketahui oleh Lol, yaitu anak kandung dari Dedi, yang berarti juga saudara dari Isana. Namun Lol takut untuk menghentikan Isana. Kemudian datanglah kabar tentang nenek Ramisa yang meninggal. Isana bergegas menuju ke rumah Ramisa, berharap dapat bertemu dengan Ramisa di hari pemakaman neneknya. Namun sayangnya, Ramisa tidak ada di sana. Meskipun Isana hanya anak angkat, Isana tetaplah menjadi kebanggaan bagi Dedi. Ia meminta agar Isana menjadi Isana yang dulu, dikenal sebagai sosok pahlawan yang baik hati, sebelum akhirnya menjadi Isana yang keras dan jahat. Hal ini bermula pada 3 tahun silam, di mana saat Pak Damodar terpilih sebagai MLA, mungkin semacam wali kota atau lainnya, bertepatan dengan kepulangan putrinya yaitu Ramisa, yang tengah menikmati liburan kampus. Pada saat itu, Ramisa pertama kali melihat Isana, dan Ramisa pun mulai tertarik kepadanya. Di malam harinya sebelum acara makan malam dimulai, ternyata listrik padam. Akhirnya Pak Damodar menyuruh Isana untuk menyusul nenek yang ada di dalam rumah. Karena keadaan rumah yang gelap, membuat Isana salah kamar dan menggendong Ramisa. Namun Ramisa yang mengetahuinya tetap diam dan membiarkannya. Tidak berselang lama, listrik pun hidup kembali. Isana yang kaget melepaskan tangannya, karena yang ada di tangannya adalah Ramisa, bukanlah nenek. Ramisa pun marah karena Isana langsung melepaskan tangannya yang membuat Ramisa jatuh. Di acara makan malam itu, Ramisa dan Isana saling menyindir satu sama lain, yang membuat mereka lebih dekat menunjukkan ketertarikan di antara keduanya. Kejadian di malam itu membuat hari-hari Isana full senyum. Perubahan Isana disadari oleh Lol. Isana yang baru kenal dengan Ramisa tak menceritakannya kepada Lol, dan itu membuat Lol marah karena mereka sebelumnya sudah sepakat akan bercerita apabila di antara mereka sedang jatuh cinta kepada seorang wanita. Isana sempat disuruh untuk menata buku oleh nenek. Lalu Ramisa menemuinya, bukan untuk membantu merapikan buku, tapi malah menggodanya. Mereka berdua tidak mengeluarkan sepatah kata pun, hanya saja mereka saling beradu buku dengan judul yang menyindir. अंधेरे बंद कमरे बड़े घर की बेटी। Pesta perayaan atas terpilihnya Pak Damodar sebagai wali kota digelar begitu meriah. Dihadiri banyak oleh pendukung, simpatisan, dan orang-orang dari Pak Damodar. Pada saat acara berlangsung, ada salah seorang yang ingin membunuh Pak Damodar, namun dapat digagalkan oleh Dedi yang turut hadir waktu itu, dan hal tersebut membuat bagian atas dada Dedi tertusuk. Isana yang melihatnya sontak mengejar pelaku tersebut dan memukulnya habis-habisan. Tanpa disadari, Ramisa yang melihat Isana dibuatnya kagum atas keberaniannya. Pak Damodar yang kepalang emosi hampir saja membunuh pelaku tersebut, namun sempat dicegat oleh Ramisa.
Akhirnya Pak Damodar menyuruh Isana untuk membuang pelaku itu ke rumah kasih, yaitu saingan Pak Damodar yang kalah di pemilihan wali kota kemarin. Melihat rencananya gagal dan menyadari bahwa kekuatan dari Damodar adalah Isana dan Dedi, Kasi berencana membuat Dedi berada di pihaknya dengan memanfaatkan situasi Dedi yang tengah membutuhkan kerikil untuk membangun kuil. Kerikil yang biasanya dapat diambil secara cuma-cuma, kini diharuskan untuk membayar. Dedi yang mengetahui hal itu akhirnya mengkonfirmasi kepada Damodar, dan benar saja Damodar telah mengalokasikan kerikil itu untuk proyek perbaikan jalan yang akan diselesaikan sebelum musim hujan. Keputusan Damodar membuat Dedi dan para pekerja kecewa. Bahkan salah satu dari mereka menyebutkan bahwa Damodar telah melupakan orang-orang yang telah mendukung dan memilihnya. Gutli yang tidak terima dengan perkataan itu membentak pekerja tersebut dan membuatnya cekcok dengan Dedi, sampai akhirnya Gutli hampir mengajar Dedi, namun keduluan Isana yang menghajarnya. Gutli yang sempat jatuh cepat-cepat bangun, kemudian kabur ke dalam rumah Damodar. Isana mengejarnya, dan saat terjadi kejar-kejaran, Isana dicegat oleh Ramisa dan dibawanya ke dalam kamar. Ramisa meminta Isana untuk tidak meneruskannya. Ia juga memeluk Isana, karena seperti yang dikatakan oleh nenek, untuk menenangkan orang yang sedang marah adalah dengan memeluknya. Setelah itu, mereka berdua pergi, dan membiarkan Dedi dan Damodar menyelesaikan masalah mereka sendiri. Ramisa dan Isana menghabiskan waktunya di hari itu untuk bersenang-senang, sampai akhirnya Ramisa ingin mengenal lebih jauh tentang Isana. Ia meminta Isana untuk bercerita tentang apa yang tidak terlihat, tidak pernah ditampakkan, dan tidak pernah diketahui oleh orang lain tentang Isana. Isana pun bercerita bahwa seandainya ia bisa memutar waktu, Isana ingin mengetahui lebih banyak tentang orang tuanya, ingin tahu apa orang tuanya menikah karena cinta atau dijodohkan, ingin tahu apa ia mewarisi perilaku ayah atau ibunya, atau apapun yang berkaitan dengan orang tua dan dirinya. Mendengar curhatan Isana, Ramisa mulai bersimpati kepada Isana, dan itu membuatnya mencoba untuk mencium Isana yang awalnya penuh dengan ragu-ragu. Sepulang dari kejadian tersebut, Ramisa mengatakan bahwa yang ia lakukan adalah hal yang salah. Isana pun merespon dan juga meminta maaf atas kejadian itu. Tapi ternyata yang dimaksud melakukan hal yang salah oleh Ramisa bukanlah keputusan mereka untuk berciuman, melainkan cara mereka dalam berciuman. Menurut Ramisa, berdasarkan film yang ia tonton, seharusnya Isana mencium bibir bagian bawah, sedangkan Ramisa mencium bibir bagian atas. Akhirnya, mereka pun mempraktekkannya dengan teori tersebut. Kejadian di konser saat bersama Ramisa membuat Isana tertarik untuk mencoba rokok lagi, dan itu diketahui oleh Dedi. Isana sempat berbohong dengan mengatakan bahwa asap di ruangan itu berasal dari rokok yang ditinggalkan oleh Lol. Namun melihat Dedi yang tidak percaya, akhirnya Isana mengakui bahwa ia memang tengah merokok dan mencoba menyembunyikannya dari Dedi. Karena tidak ingin ada yang dirahasiakan darinya dan Dedi, Isana juga mengatakan kalau Isana sekarang sudah tidak jomblo lagi. Dedi sempat tidak percaya bahwa Isana dan Ramisa saling mencintai, karena memang Ramisa baru 4 hari pulang dari London, dan Isana pun baru 2 kali bertemu dengan Ramisa. Isana juga meminta agar hubungan persahabatan dengan Pak Damodar sudah waktunya berubah menjadi hubungan kekeluargaan. Mau tidak mau, Dedi mengiyakan permintaan Isana. Namun Dedi menunggu waktu yang tepat, karena memang Dedi tengah baru saja bertengkar dengan Pak Damodar. Hari semakin hari, hubungan Isana dan Ramisa semakin erat, karena memang mereka sering bertemu dan jalan berdua, mengunjungi berbagai tempat dan juga melakukan hal-hal yang berbau romantis, sampai akhirnya di hari ulang tahun nenek, Ramisa meninggalkan pesta ulang tahun neneknya dengan pergi bersama Isana. Ramisa dibawa ke sebuah kafe yang sepi, dan mereka pun melakukan seperti apa yang kalian pikirkan, yaitu melakukan adegan yang dapat memicu adanya dedek bayi. Setelah itu, Ramisa buru-buru pulang. Katanya, ia harus segera kembali ke pesta ulang tahun neneknya,
karena di sana juga ada yang datang untuk melamar Ramisa. Isana yang sebenarnya masih ingin bersama Ramisa pada malam itu, dibuatnya kaget oleh perkataan Ramisa. Ramisa juga mengatakan bahwa ia dipaksa oleh keluarganya, namun ia akan membicarakannya kembali dengan ayahnya. Dan apabila Pak Damodar tidak memberikan restu, Ramisa akan kawin lari dengan Isana. Ramisa juga meminta Isana untuk tidak menemui atau menelponnya dalam beberapa hari. Isana pun mengatakan akan menunggu Ramisa di Cafe Ivy, tempat yang sama saat mereka melakukan enak-enak. Kemudian, Ramisa memberikan ciuman terakhir kepada Isana, agar ketika Isana merasa bosan tatkala menunggu, ia dapat mengingat ciuman terakhir dari Ramisa itu. Ternyata kejadian itu diketahui oleh Damodar selaku ayah Ramisa, dan dapat dilihat kekecewaan dan kemarahan terpampang dalam raut wajahnya. Nenek yang juga mengetahui hal itu meminta Damodar untuk berpikir dulu sebelum bertindak. Namun bagi Damodar, reputasi adalah nomor satu. Mas साहब को दूध सिर्फ नाग पंचमी के दिन ही पिलाया जाता है। किसी और दिन घर में घुसे तो उसे कुचला ही जाता है। Sesekali Isana melihat rekaman Ramisa setelah Damodar berhasil memisahkan Isana dengan anaknya. Dedi turut sedih melihat apa yang terjadi pada Isana. Bahkan Lol menyesali apa yang pernah ia katakan pada Isana. Di mana sebelumnya Isana yang pikirannya buntu meminta saran tentang hubungannya dengan Ramisa. Dan Lol menyarankan agar Isana menelpon Dedi. Dalam percakapannya, Lol mendikte Isana yang pada intinya meminta Dedi agar segera melamar Ramisa untuk Isana. Gabut karena menunggu kabar baik dari Dedi, Isana sempat dikagetkan oleh telepon dari Lol. Tapi akhirnya Dedi menelepon juga, bukan memberikan kabar tentang lamarannya, melainkan Dedi menyuruh Isana untuk pergi ke rumah sakit. Dan ternyata Dedi telah terbaring di sana. Isana berpikir bahwa semua ini adalah ulah dari Damodar dan Gutli. Namun Dedi menyangkal bahwa hal ini terjadi karena jalan yang licin membuat mobil jeepnya terjatuh. Oleh karenanya, Dedi belum sempat ke rumah Damodar untuk melamar Ramisa. Isana diminta untuk pergi ke Dehradun untuk mendapatkan kerikil. Namun Isana menolak karena menurutnya kerikil bisa didapatkan dari Pak Damodar. Namun Dedi menegaskan bahwa kuil harus selesai sebelum Sivrarti. Oleh karenanya, ada baiknya jika juga bisa mendapatkan kerikil dari tambang lain. Isana pun pergi ke Dehradun, dan ia pun kekeh untuk kembali pulang, padahal area pertambangan akan segera diledakkan. Di waktu yang bersamaan, Lol menelpon mengabarkan bahwa di rumah Ramisa tengah mempersiapkan sebuah pernikahan, sehingga Isana semakin nekat untuk menerobos rute pertambangan. Isana sempat terlempar dari motornya yang terkena ledakan, namun karena besarnya cinta untuk Ramisa, Isana pun bangkit dan meneruskan perjalanan dengan jalan kaki. Sesampainya Isana di rumah Ramisa, ia langsung masuk dan mengatakan bahwa telah terjadi kesalahan dalam pengejaan nama pengantin pria. Pak Damodar yang mengetahui keberadaan Isana menyuruhnya untuk tidak membuat keributan. Isana mengatakan bahwa ia hanya ingin bertemu Ramisa, namun Pak Damodar yang tidak memperbolehkannya menyuruh anak buahnya untuk membawa pergi Isana dari tempat tersebut. Sontak hal itu membuat Isana marah dan terjadilah baku hantam di sana, hingga akhirnya Isana hampir memukul wajah Pak Damodar. Namun Isana mengurungkan niatnya karena masih sadar bahwa Damodar adalah ayah Ramisa. Kemudian Gutli berhasil melumpuhkan Isana dan langsung membawanya pergi dari pernikahan itu. Ternyata Isana dibawa ke sebuah gudang. Di sana ia disiksa oleh anak buah Damodar. Di sisi lain, Ramisa terlihat pasrah dengan pernikahannya yang sedang berlangsung itu. Sedangkan Isana mencoba melarikan diri dari gudang, namun usahanya diketahui sehingga Isana kembali disiksa. Dan akhirnya Isana dapat kabur dari gudang itu, yang kemudian langsung pergi ke rumah Ramisa. Sayangnya, Ramisa dan suaminya sudah berada di bandara untuk melakukan penerbangan ke London. Lalu Sin kembali kepada Lol yang menyesal karena dulu telah memprovokasi Isana untuk berjuang atas cintanya. Namun Dedi mengatakan bahwa itu bukan kesalahan Lol. Melihat kondisi Isana yang semakin memburuk, Lol mencoba untuk menyadarkan bahwa wanita di dunia ini bukan hanya Ramisa. Isana juga bisa jatuh cinta kepada orang lain. Lol juga meminta Isana untuk melupakan Ramisa. Hal itu membuat Isana marah.
karena baginya ia masih mempunyai Lol dan juga Dedi, sedangkan Ramisa berada di negara orang dan tak memiliki kenalan. Yang membuat Isana semakin marah adalah karena dia tidak bisa berbuat apa-apa untuk Ramisa. Melihat Isana tetap kekeh pada pendiriannya, Lol hanya meminta agar Isana bisa datang dan bergabung di pesta perayaan di usia Lol yang ke-21. Isana yang datang dan ikut memeriahkan pesta tersebut berjoget dengan seorang wanita. Kebetulan Ramisa yang telah datang dari London melihatnya. Ia pun terlihat sangat kecewa. Keesokan harinya, Isana yang masih tertidur dibangunkan oleh Lol, mengabarkan bahwa Ramisa kembali dari London. Isana langsung berangkat menuju rumah Ramisa. Di sana ia membunyikan motornya dengan begitu keras. Nampaknya Damodar sudah menduga bahwa itu adalah Isana. Ia langsung menyuruh Gutli dan anak buahnya untuk menemui Isana. Ramisa yang hendak keluar dari kamarnya juga dicegah oleh Damodar. Damodar menyuruhnya untuk pergi, namun Isana tetap membelayar motornya sambil teriak memanggil Ramisa. Sedangkan Ramisa hanya bisa melihatnya dari jendela kamar. Tak lama kemudian datanglah Pak Negi, yang sebelumnya telah dihubungi oleh Damodar. Belum sampai mengambil tindakan, Isana berniat pergi dari sana sebagai bentuk ketulusan cinta. Isana juga meminta Ramisa agar segera menemuinya. Motor yang ditinggalkan Isana di rumah Ramisa dibakar, sedangkan Isana sendiri dihajar habis-habisan oleh anak buah Pak Negi. Sampai akhirnya Dedi datang. Negi mengatakan bahwa sekarang ia juga mengambil tindakan tanpa ada surat penangkapan. Bahkan Negi memperingati, jika Isana sampai kembali lagi ke rumah Damodar, maka pihak kepolisian tidak akan segan-segan untuk menghabisinya. अगली बार ये एमएलए के घर के पास भी भटका तो इसे लेने थाने नहीं, सीधे शमशान जाना. Isana meminta agar Dedi pulang terlebih dahulu, karena Isana akan menemui Ramisa di kafe Ivy. Dedi mengatakan bahwa Ramisa tak akan pernah datang untuk menemuinya. Isana menunggu Ramisa di kafe itu. Menunggu begitu lama, namun Ramisa tak kunjung datang. Pemilik kafe itu pun yang sedih melihat keadaan Isana. Akhirnya dia pun menasihati Isana. Kemudian Isana pergi menuju rumah Ramisa. Isana menyekap Ramisa di dalam kamarnya sendiri. Isana mencurahkan hatinya. Selama 3 tahun lamanya, ia merasa hanya menjadi bahan lelucon. Lalu Isana sadar dan melepaskan ikatan Ramisa. Ramisa kecewa dengan Isana. Ia mengatakan bahwa Isana adalah satu-satunya orang yang Ramisa cintai. Namun sayangnya, Isana tak mampu mencegah pernikahan Ramisa yang dipaksa itu. Sebagai gantinya, Isana mengajak Ramisa untuk kawin lari. Namun Ramisa menolak. Ramisa meminta Isana untuk menghargai statusnya yang kini adalah istri orang. Dan ia meminta agar Isana pergi dari kehidupannya. Isana tidak bisa menerimanya. Ia terus memaksa Ramisa. Sampai akhirnya hal itu diketahui oleh Damodar. Damodar mencoba untuk melepaskan tangan Isana dari Ramisa. Isana tetap memegangnya dengan erat. Lalu Damodar menamparnya. Isana membalas dengan mendorongnya. Damodar hampir terjatuh ke tangga, namun sempat ditolong oleh Dedi. Dedi menampar Isana dan ia mencoba untuk menyadarkan Isana bahwa cinta seharusnya didapatkan tanpa ada ancaman. Dan hal itu bisa dilihat dari raut wajah Ramisa yang begitu ketakutan dan tertekan. Isana akhirnya melepaskan tangan Ramisa. Lalu Dedi membawa Isana kembali pulang. Saat itu, Pak Damodar mengatakan bahwa ia selalu memaafkan Isana. Namun sayang, ia lebih memilih reputasinya daripada persahabatannya dengan Dedi. Dedi juga memastikan bahwa Isana tak akan pernah lagi berurusan dengannya. आज तक मैं इसे अपना बच्चा समझ के माफ करता रहा, पर अब बात इज्जत पे आ गई है और इज्जत से बढ़ के तो रिश्ते भी नहीं होते. मेरी जबान है आपको भाई जी. आज के बाद ईशाना आपके रास्ते कभी नहीं आएगा. चल. Sesampainya di rumah, Dedi memarahi Isana karena memang semua orang harus memperoleh haknya, tapi tidak dengan diminta. Dedi menyesalkan perilaku Isana yang masih memperjuangkan Ramisa yang kini sudah punya suami. Isana yang masih membantah akhirnya dikunci di dalam kamarnya.
Tidak suka dengan sikap Dedi, Lol mengatakan bahwa keputusan Dedi tidaklah benar. Dedi lebih memilih persahabatannya daripada Isana yang hanya anak angkat. Dedi menampar Lol, karena dalam hati yang terdalam, Dedi juga menginginkan apa yang diinginkan oleh Isana. Dedi bercerita bahwa sebenarnya malam itu Dedi telah pergi ke rumah Damodar untuk melamar Ramisa. Namun saat itu, Ramisa tengah bercerita kepada ayahnya bahwa ia telah jatuh cinta kepada seseorang. Damodar menyangka bahwa seseorang itu adalah Isana. Dedi pun yang tengah diam-diam menguping juga berpikir demikian. Tapi sayangnya, Ramisa mengatakan bahwa ia jatuh cinta kepada seniornya di London, yaitu Anurag Mehta, juga merupakan seorang pengusaha yang memiliki toko perhiasan di London. Ramisa dan Anurag ini telah berpacaran selama 2 tahun. Bahkan kala itu, Anurag dan keluarga yang tengah berada di Dehradun berniat menemui Pak Damodar untuk melamar Ramisa. Damodar memberi izin dan menyuruh agar segera menemuinya. Dedi pulang dengan rasa hancur dan berantakan. Ia bingung bagaimana harus menjelaskannya pada Isana, sehingga Dedi yang kala itu berkendara dengan tidak fokus, akhirnya mengalami kecelakaan. Itu mengapa Dedi berbohong tentang kecelakaan dan tentang dirinya yang mengatakan kalau ia belum sempat pergi ke rumah Damodar, bahkan menyuruh Isana mencari kerikil di Dehradun, dan juga tentang ledakan adalah rencana Dedi agar Isana tidak ada di sana saat pernikahan Ramisa dan Anurag berlangsung. Namun Lol malah mengabari Isana kala itu. Bukan hanya itu, Dedi juga sempat menemui Ramisa untuk meminta kejelasan. Ramisa mengaku bahwa ia dipaksa dan tidak bisa berbuat apa-apa. Dedi meminta Ramisa untuk menghentikan dramanya, karena Dedi ada di sana saat Ramisa menceritakan Anurag kepada Damodar. Barulah setelah itu, Ramisa mengatakan bahwa ini adalah salah Isana sendiri, karena dia yang baper. Bagi Ramisa itu hanyalah hiburan. Di London, itu merupakan hal yang lumrah. Ramisa juga mengatakan bahwa latar belakangnya dengan Isana sangatlah berbeda. Dedi tidak bisa menerimanya. Mengapa baru sekarang Ramisa menyinggung tentang latar belakang, sedangkan saat bersenang-senang dengan Isana, ia tidak memperdulikan hal itu. Dedi menyesali perilaku Ramisa yang hanya mempermainkan Isana. Ramisa juga mengancam Dedi untuk tidak macam-macam dengannya, atau jika tidak, Ramisa akan melakukan apapun untuk Dedi dan Isana dengan menggunakan kekuasaan ayahnya. मुझे धमकाने की सोचना भी मत। दोनों बाप बेटों को ना दिन में तारे दिखा दो। मेरा बाप MLA है। Dedi bingung untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Ia juga merasa bahwa Damodar cukup menderita atas ulah dari Isana. Bahkan, Dedi mengira bahwa Damodar juga tahu siapa yang sebenarnya salah. Setelah kejadian Isana yang memaksanya pergi, Ramisa mulai khawatir karena dalam 2 hari lagi Anurag akan ke sana. Ia tidak bisa membayangkan apa yang akan dilakukan Isana kepada Anurag. Damodar mengatakan seharusnya Ramisa tidak memberi harapan kepada Isana kalau memang Anurag adalah pacarnya kala itu. Hal tersebut hanya membuat Isana hancur seperti saat ini setelah ia memperjuangkan cinta Ramisa. Damodar yang memang sudah mengetahuinya hanya bisa diam karena Damodar hanya menginginkan kebahagiaan untuk Ramisa. Untuk menjaga kehidupan pernikahan anaknya, Damodar meminta Kasi untuk mengamankan Isana selama Anurag dan keluarganya ada di sana. Sebagai bayarannya, Damodar akan mengangkat Kasi sebagai wali kota tahun depan dan juga akan memberinya sejumlah uang. Kasi menanyakan mengapa Isana tidak dibunuh saja. Namun, Damodar hanya ingin Isana tidak ada di dekat rumahnya saat besannya datang. Dan lagi pula bagi Damodar, kondisi Isana sangatlah memperhatinkan. काशी मैं बस इतना चाहता हूँ कि जब तक मेरा दामाद यहाँ है ईशाना मेरे घर के आसपास भी न भटके बस। दुखते दांत के नीचे कितनी बार लौंग दबाएंगे नोटियाल साहब? हालत देखिए उसकी, मरे हुए को क्या मारना। महेश, Dedi mengecek Isana yang dikurung di dalam kamar. Ternyata Isana sudah kabur. Di malam yang turun hujan itu, Isana bertemu dengan Negi bersama anak buahnya yang akan membawanya ke gudang Shivpuri untuk diamankan di sana. Terjadilah perkelahian di sana, di mana Isana seorang diri
harus melawan Negi, Gutli, dan juga beberapa anak buahnya. Isana yang mencekik Gutli hampir membunuhnya, namun berhasil digagalkan karena Isana ditusuk di bagian perutnya. Gutli melarikan diri, membawa Isana ke sebuah tempat. Di sana, Gutli bersiap menyerang Isana. Gutli pun menyerang dengan brutal, namun Isana dapat memutarbalikkan keadaan dan kembali menyerang balik Gutli hingga mencekiknya. Kala itu, Gutli mengatakan bahwa ia di sini karena tengah ditugaskan oleh Ramisa untuk membunuhnya. Isana tidak mempercayainya, namun setelah itu, HP milik Gutli berdering. Terlihat Ramisa memanggil, lalu Isana pun mengangkatnya. Gutli langsung menusuk Isana dari belakang, dan juga melayangkan beberapa tusukan berikutnya. Isana yang kini roboh sempat mengatakan bahwa Ramisa melakukan ini karena ia ketakutan akan Isana. Gutli heran dengan Isana yang tak kunjung sadar kalau dia selalu dibohongi. Akhirnya, Gutli mengatakan bahwa Ramisa hanya mempermainkan Isana. Dan ketika Gutli akan benar-benar membunuhnya, ternyata Isana juga langsung menusuk Gutli dengan kayu, yang mengakibatkan Gutli mati. Ramisa terus dihantui oleh kekhawatiran, karena memang selama ini Ramisalah yang telah merencanakan semuanya. Ketika ia kembali mencoba menghubungi Gutli, Ramisa terkejut karena ia mendengar suara HP Gutli dan juga melihat Isana yang telah berdiri tepat di belakangnya. Ramisa yang ketakutan mencoba melarikan diri. Isana dapat menangkapnya, lalu menampar dan mencekiknya. Namun Isana tak mampu untuk membunuh Ramisa, seseorang yang telah membuatnya tetap hidup. Isana juga memberikan kenangan terakhir dengan foto selfie-nya. Kata Isana, foto itu akan tetap ada meskipun telah dihapus ataupun HP itu rusak. Ramisa kembali mencoba untuk melarikan diri. Isana mencegahnya. Ia berpesan kepada Ramisa agar ia meniru sebagaimana cinta dari seorang Isana, mencintai tanpa batas. Meskipun cintanya tidak berakhir dengan baik, namun itu akan menjadi populer. Dan kala itu, Isana menyesal karena tidak percaya dan menuruti perkataan Dedi. Pada saat Isana menghembuskan nafas terakhirnya, Dedi, Lol, dan Pak Damodar akhirnya datang. तुमसे भी ज्यादा तुमसे प्यार